Ada jejak sejarah di Karangkamulyan, Ciamis, Jawa Barat. Di areal seluas 25 hektar ini tertinggal jejak Ciung Wanara, seorang penerus kerajaan Galuh yang memerintah tahun 739 sampai 783 Masehi. Banyak kisah tentang Ciung Wanara. Hampir semua bercerita tentang kesaktian tokoh yang juga disebut Sang Manarah tersebut. Kami mencoba mengungkap sebagian kisahnya. Malam ini kami akan mencoba menguak misteri Ciung Wanara. Konon ia sangat sakti dan perkasa. Banyak orang menghubungkannya dengan kerajaan Galuh. Seperti apa kisahnya? Bersama saya sudah ada Bapak Agus selaku juru rawat ya, Pak Agus? Juru pelihara. Ya, Pak Agus bisa ceritakan sejarah dari tempat ini seperti apa? Dulu di sini dipakai untuk Ciung Wanara menyambung ayam dengan patihnya itu yang namanya Patih Bondan Sarati. Nah, jadi yang taruhannya siapa yang bisa memenangkan pertandingan nyambung ayam di sini, kerajaan Galuh bakal dikasihkan. Nah, ternyata Ciung Wanara bisa memenangkan pertandingan sabung ayam di sini. Dan akhirnya menjadi raja Galuh di sini. Terima kasih ya Pak Agus. Ya, Pak Hakim, kita akan mengungkap apa di tempat ini? Ya, mungkin sebuah legenda besar ya, sosok Ciung Wanara gitu. Walaupun sebenarnya sisi yang nanti kita akan tampilkan belum bisa dijadikan sebagai standar kebenaran. Iya. Kebenaran kita tetap merujuk kepada buku-buku peninggalan zaman dulu gitu. Tapi mudah-mudahan ada yang terungkap di sini, kita bisa memberikan sebuah pelajaran hikmah dari perjalanan kita pada malam hari ini, insya Allah nanti. Berarti kita lanjutkan ke proses pendeteksian. Pendeteksian ya. Saya juga tertarik dengan pohon ini, Mbak. Iya, kenapa Pak Hakim tertarik ke pohon ini? Karena ini energi cukup luar biasa. Apalagi pohon ini kan jenis bungur ya. Iya. Bungur yang usianya sebesar ini itu mungkin ratusan tahun. Dan ini yang menjadi fenomena di tengah masyarakat tentang adanya bulatan ini. Jadi barang siapa yang berjalan kurang lebih ada sekitar 5 meter. Iya, dari sana. Ada pejamkan mata, tangan dibuka. Ketika sebelum dia melangkahkan punya satu niat, dan niat itu diucap dalam hati, kemudian dia berjalan, dan kalau dia menyentuh tangannya pas di tengah-tengah ini, katanya niatnya akan segera dikabulkan. Tapi banyak yang gagal. Karena apa? Karena banyak gangguan dari makhluk-makhluk kecil. Jadi begitu ada kurang lebih 3 langkah itu kaki rata-rata kayak agak berat atau berbelok gitu. Seperti dipalingkan. Seperti dipalingkan. Mungkin fenomena itu nanti akan kita coba ungkap melalui mediumisasi. Selanjutnya, kami melakukan mediumisasi. Siapa Anda? Kenapa masuk ngomong-ngomong? Bisa ceritakan dulunya tempat ini digunakan sebagai apa? Anda mau bicara nggak? Kenapa? Anda penghuni pohon ini? Beberapa kali mediumisasi kami tidak berhasil. Pak Hakim seperti berinteraksi dengan seseorang. Tak disangka, ada yang berbeda dalam diri Umi. Assalamualaikum. Kenapa mulut Anda komat kamit? Seperti sedang membaca sesuatu. Bisa dijelaskan? Ada apa saudara memanggil saya? Apakah Anda tahu seluk-beluk tentang sejarah Ciung Wanara dan lokasi ini? Saya hanya mengenal Prabu Manara. Siapa itu Prabu Manara? Itu yang disebut
Oh, nama lain dari Cingwanara, Prabu Wanara. Iya. Anda sendiri siapa? Saya adalah dari Kalibata. Baru saja mediumisasi berjalan, cuaca mengganggu kami. Bisa nanti datang lagi? Bisa nanti kita dialog lagi. Terima kasih ya. Namun, sepertinya masih ada makhluk yang menguasai Umi. Buat dulu hujan terus. Menembus hujan, dia tak kuasa menghadapi energi tersebut. Yes. Pindah Pak Hakim. Yang lain nyebar. Tak lama, jadilah dia yang bukan dirinya. Anda ini siapa? Adalah dari Kabilitan Galunggung. Maksudnya apa tuh Kabilitan Galunggung? Tempat perkumpulan para resmi semangsa kami. Seorang pertapa dari ajaran Hindu. Iya. Berkumpul untuk apa? Meditasi untuk kesulitan. Apa yang bisa Anda ceritakan? Apa usia Anda juga di atas 1000 tahun? Karena setahu saya itu Cingwanara hidup sekitar abad ke-7. Lantas? Belum saya. Apa yang diceritakan guru Anda tentang Cingwanara, atau Anda menyebutnya siapa tadi? Cingwanara. Prabu Manara. Jadi Prabu Manara itu anaknya siapa ya? Adik Kusuma dan anaknya adik Kusuma, ayah dari Prabu Manara diangkat menjadi seorang raja. Raja apa itu? Raja mana? Kerajaan mana? Raja menjadi seorang raja Iya. oleh Prabu Sanjaya dari kerajaan Sunda. Karena ada keterikatan antara dua kerajaan, Iya. Prabu Ramana Adikusuma dinikahkan dengan anak seorang adik dari kerajaan Sunda. Siapa nama istrinya dinikahkan ini? Ini Panggaya. Jadi istri kedua berarti ya. Iya. Terus apa lagi yang dilakukan Sanjaya itu? Dia mengangkat Ya? anaknya menjadi seorang patih di kerajaan Galuh. Siapa anaknya? Prabu Temparan itu anak dari Prabu Sanjaya. Kenapa Prabu Sanjaya mengangkat anaknya sebagai patih gitu? Kalau dia anak seorang raja, itu untuk apa? itulah siasat Sanjaya. Apa yang dia tuju? Apa yang dia inginkan? Siapa yang dimata-matai? Lah, kenapa kok Sanjaya memata-matai Prabu Pramana, sedangkan Pramana sendiri kan diangkat oleh Sanjaya? Alasan itu apa? Karena Prabu Sanjaya khawatir betul jika Ramana akan membalas dendam kepada Prabu. Mereka itu ada masalah apa sebenarnya? Iya, tidak mau balas dendam. Karena apa awalnya? Karena Sanjaya telah membunuh kakek dari Ramana Adikusuma. Terus sejarah kemudian gimana sehingga menyangkut ke Cingwanara gitu? Ada kejadian apa? Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Terus sejarah kemudian gimana sehingga menyangkut ke Cingwanara gitu? Ada kejadian apa oleh bapaknya ini? Karena Adikusuma merasa tidak nyaman berada di kerajaan itu, maka dia memutuskan untuk pergi dari kerajaan Galuh dan meninggalkan istrinya untuk menjadi seorang resi. Kerajaan ini siapa yang mimpin itu? Ramana menyerahkan pemerintahan istana kerajaan Galuh kepada Patih
Patihnya. Siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Temparan. Temparan. Lantas selanjutnya gimana itu setelah Patih hubungannya dengan Ciung Wanara ini? Prabu Temparan mendekati istri teman dari kesana sehingga sampai melahirkan seorang putra. Siapa nama putranya? Khawatir perbuatan mereka diketahui, maka Prabu Temparan mengatur siasat dan mengutus seorang prajurit untuk membunuh Prabu Temana Patikusuma. Lalu Prabu Temparan mengutus kembali prajuritnya untuk membunuh orang yang telah membunuh Prabu Temana Patikusuma agar tidak diketahui. Apa betul Ciung Wanara itu ketika bayi dibuang di sungai sehingga ada menemukan seorang kakek-kakek, itu gimana menurut Anda, itu gimana? Benar itu ceritanya? Tidak. Ciung Wanara lantas di apa namanya, kan bapaknya meninggal, dirawat oleh siapa ya? Tapi tetap di istana, di keraton. Jadi dulu apa pusat pemerintahan kerajaan Galuh itu di tempat ini. Iya. Kembali kerajaan. Caranya seperti apa? Siasat apa yang mereka lakukan? Prabu Menara mengetahui bahwa akan ada pesta. Sama. Kalau yang mereka lakukan? Di Ciung Wanara juga apa menyambung ayam. Ya, dia mempunyai seekor ayam jago sangat hebat. Begitu juga dengan Prabu Menara akan mengikuti dari Terus sambung ayamnya seperti apa itu? Apa keinginan mereka itu? Prabu Temparan mengetahui bahwa ayam dari Prabu Menara memiliki kekuatan yang cukup hebat, tapi tetap dengan keangkuhan dan kesombongannya dia merasa bahwa ayahnya itu paling hebat. Di saat itulah siasat yang tepat. Iya. Karena Prabu Temparan telah berucap kata, jika ayamku mati, maka aku akan mengundurkan diri dari tahta. Ketika kedua belah pihak kerajaan akan bertemu, datang seorang wisnu untuk Kabuyutan. Dari Kabuyutan Galunggung. Iya. Untuk apa dia datang? Untuk Melerai. perselisihan itu agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah. Akhirnya diputuskan Prabu Menara melakukan kerajaan di kerajaan Galuh dan Galuh menjadi kerajaan Sunda. Berapa lama kira-kira Ciung Wanara jadi kerajaan Galuh? 40 apa? 40 tahun. Terus? Dia meninggalkan kerajaan Kenapa? menjadi Sunda. Terus makamnya di mana itu? Makamnya itu Ciung Wanara itu penting juga itu. Saya belum tahu. Kalau tidak salah lihat, ini sejenis batu ya. Ada syaratnya? Tidak ada. Tak lama, Umi disadarkan.
Tiba-tiba, Pak Hakim menuju situs Pangcalikan. Konon, inilah singgasana Raja Galuh. Sepertinya ada benda pusaka di tempat ini. Tak lama, ada mustika di balik selendang. Pak Hakim, ini baju ini untuk apa ini? Kok dikasihnya ke Pak Hakim? Saya juga kurang paham, cuman kok dari energinya itu energi positif. Dan mereka yang datang memberikan ke saya itu, kalau bangsa kita itu seorang resi, seorang pertapa yang hidupnya itu mengabdi kepada Sang Pencipta gitu. Jadi ini mungkin erat kaitannya dengan batin, dengan kesucian, dengan kebaikan akhlak dan lain sebagainya, membuat ketenangan dan lain sebagainya. Ininya sih memang buat spiritual. Bermaksud mengakhiri penelusuran, ternyata masih ada makhluk yang bersemayam di tubuh Umi. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Masih ada energi yang menguasai Umi. Kami tidak tahu akan mendapat informasi apa lagi. Ada Nyai Resi? Nyai Resi. Berapa banyak Ciung Wanara itu memelihara ayam? Memelihara ayam. Itu dirawat dari kecil atau pemberian dari siapa? Atau dari telur? Itu duit siapa? Oh, dari kaki Bu Balajaga memberikan telur ya? Terus? Untuk apa tadinya? Lantas? Jadi emang telur itu ada sebelum Manara dilahirkan ya? Yang dipersiapkan untuk Prabu Manara. Berarti Prabu Manara hanya punya seekor ayam aja? Iya. Iya. Siapa nama ayam? Apa bentuknya itu sama dengan ayam yang ada di masa sekarang? Sangat besar. Seberapa besar? Segitu ya? Sekitar 1 meter ya. Dia mempunyai bulu berwarna. Lantas gimana proses penggulingannya itu? Iya. Kalian Prabu Manara. Terus bagaimana situasi kerajaan di saat beliau memerintahkan kerajaan Galuh? Udah lama. Kenapa? Yang pergi. Puas memberi informasi, Umi sadar kembali. Hikmah apa yang bisa kita ambil
dari obrolan kita malam ini? Mungkin ada beberapa pelajaran mungkin yang dapat kita petik dari perjalanan kita malam ini. Yang pertama adalah sebuah mitos, sebuah cerita tentang Ciung Wanara. Sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh makhluk tadi yang mereka itu sebangsa jin belum bisa dijadikan sebagai standar kebenaran gitu. Walaupun dia mengatakan gurunya pernah hidup di zaman Ciung Wanara, tapi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran kebenaran. Bagi kita sandaran kebenaran adalah apa yang pernah ditulis oleh tetua-tetua kita dalam menulis sejarah gitu, di babat Ciamis, babat Galuh, segala macam itu yang mungkin lebih sahih gitu tentang penghabaran cerita tentang Ciung Wanara. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin lokasi situs ini ya, mungkin dari saudara-saudara kita banyak menyalahgunakan gitu. Mereka menjadikan tempat ini sebagai tempat mencari berkah, mencari sebuah solusi hidup gitu, entah itu kesulitan hidup, ekonomi, jodoh, jabatan, dan lain sebagainya. Yang harus kita perhatikan bahwa makhluk yang tinggal di area ini, mereka banyak makhluk gaib sebangsa jin. Oleh sebab itu kita harus benar-benar mewanti-wanti menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan gitu. Mungkin niat kita baik mencari solusi, tetapi tawasulnya itu beda. Wasilah yang kita lalui itu salah gitu, melalui perantara makhluk-makhluk jin dan lain sebagainya. Lebih baik kita kembali kepada pondasi Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan mintalah nasihat kepada orang-orang yang soleh. Itu yang utama tentang persoalan hidup yang sedang kita jalani. Mudah-mudahan perjalanan kita pada malam hari ini banyak mengambil hikmah. Terima kasih Pak Hakim. Ya, sama-sama. Ternyata ada kebaikan tersembunyi di balik sejarah. Berapa lama kira-kira Ciung Wanara jadi kerajaan Galuh? Terus? Kenapa?